Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast Resfor. Di sini kita sudah kedatangan tamu nih. Ibu Sri Wahyuni. Ibu itu adalah owner rendang Mizaki Padang Panjang. Di sini ini adalah makanan khas Minang. Dan sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama Ibu Sri Wahyuni. Bu, kita ulek-ulek sedikit tentang profil Ibu gimana, apakah dari segi pendidikan Ibu dulu lah. Ya. Mulai dari mungkin sekolah atau sampai kuliah. Ya. Terima kasih. Di sini saya dahulunya semenjak usia 7 tahun kalau nggak salah ya. 7 tahun Itu ya, sudah mulai diajarkan untuk berjualan sama orang tua. Ya. SD saya cari keong, itu ada keong seafood sawah itu kan. Ya. Nah saya asli Payakumbuh, di Payakumbuh itu banyak yang punya itia, ternak itia. Nah itu cari keong, jual. Kemudian lanjut di sekolah SMP Sanawiyah, itu saya jualan, belajar ngambil produk seperti bros. Kita kebetulan sekolah di madrasah ya, pakai jilbab teman-teman, ngambil bros ke tempat orang jual aksesoris. Ya. Nah ya, jadi kita mulai jualan, ngambil dulu barang, dijual berapa yang laku, dikasih uangnya. Ya. Kemudian waktu sekolah di SMA itu saya mulai jual produk orang tua ke guru. Dan waktu itu saya hanya tamatan sampai SMA. Tamatan SMA. Iya, SMA, kemudian lanjut berumah tangga di usia 19 tahun. Masih muda ya. Ternyata masih muda. Dan lanjut waktu itu berumah tangga karena kita backgroundnya sudah belajar wirausaha ya dari kecil, dari semenjak usia 7 tahun. Itu rasanya ngapain ya gitu. Karena waktu itu memang penghasilan cukup makan untuk sampai awal bulan. Awal bulan aja. Awal bulan. Jadi waktu itu saya tinggal di mana, di Kota Baru. Kota Baru Padang Panjang. Padang Panjang, ya. Ya, dengan suami. Waktu itu saya tidak tahu mau jual apa. Karena background waktu SD jual keong, siput. Iya. Waktu Sanawiyah ambil produk aksesoris. Waktu SMA jualkan rendang orang tua ke guru, baru ke guru. Jadi saya bingung. Nah waktu itu keluarga di Payakumbuh ada jualan susu kedelai. Nah saya mulailah jualan susu kedelai, merintis harga Rp1.000 di Bukit Tinggi. Nah alhamdulillah itu jalannya 3 tahun. Karena ya Rp1.000 alhamdulillah ya menghidupi gitu, namun tidak maju, ya, belum ya standar penghasilannya itu cukup untuk kehidupan, untuk ya sehari-hari aja. Sehari-hari ya. Jadi gini Bu, tadi Ibu bilang produk susu kedelainya dari Payakumbuh dan jualannya di Bukit Tinggi. Nah, iya. Jadi apakah itu produknya Ibu jemput dulu atau yang pemasoknya dari susu kedelai itu yang ngantar ke Ibu sendiri? Waktu itu keluarga sudah mulai jualan susu kedelai di Payakumbuh, akhirnya saya juga kembangkan di Kota Baru begitu. Oh gitu. Ya, dan alhamdulillah jalan 3 tahun, tapi perkembangannya stabil, tidak berkembang pesat begitu. Nah akhirnya saya melihat peluang waktu itu tinggal di Kota Bukit Tinggi, peluang untuk pengembangan produk rendang kembali. Ngambil produk orang tua kembali. Nah di situ selama sekitar 3 tahun juga. Dulu kita di Bukit Tinggi punya brand Umi Zakir. Umi Zakir. Ya, Umi Zakir. Nah alhamdulillah 3 tahun juga berjalan. Perkembangannya juga tidak berkembang pesat. Istilahnya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga omsetnya segitu terus, pelanggannya stabil. itu terus, artinya kan tidak ada penambahan, tidak ada peningkatan. Nah jadi akhirnya waktu itu
3 tahun berjalan. Kemudian suami saya meninggal. Akhirnya 3 tahun pun terhenti usaha. Dan kemudian kembali ke punya suami kembali. Dan akhirnya kami merantau ke Padang Panjang. Oh, merantau ke Padang. Ya. Jadi ibu aslinya orang Payakumbuh. Asli Payakumbuh. Aslinya Payakumbuh. Ya. Berarti udah berapa tahun juga sih ibu di Padang Panjang, mulai sejak merintis yang usaha rendang lagi? Kita datang ke Padang Panjang itu tahun November 2012. 2012. Akhir Desember mulai lagi pasarkan produk orang tua, karena orang tua memang pengusaha rendang. Yeah. Dan itu saya jualan pertama kalinya di Padang Panjang itu bukan jualan rendang langsung, tapi jual susu kedelai. Susu kedelai dulu. Tetap harganya Rp1.000. Nah, di situ saya pertama titip itu adalah di pasar sayur yang di terminal itu tempat terminalnya angkot Singgalang. Oh, angkot Singgalang. Ya. Nah, di situ titip, alhamdulillah mencukupi kehidupan. Waktu itu suami kerja di hotel. Yeah. Nah, istilahnya gimana ya? Hotel tidak terlalu mencukupi gitu, karena anak 2 minum sufor, kontrakan, belum yang lain-lain, biaya kehidupan gitu kan. Karena saya orangnya tidak terbiasa duduk diam, itu pernah saya kerja di Padang Panjang meruntih lado, kerja sebagai mendaftar bekerja di Pesona Pengantin sebagai tukang cuci. Ya, sebagai tukang cuci karpet. Pernah juga daftar kerja sebagai guru PAUD di Dinia. Nah, diterima tetapi tidak jadi masuk kalau yang di Dinia. Nah, akhirnya saya mulai lagi. Itu kan susu kedelainya tadi titip toh. Yeah. Nah, akhirnya saya apa ya yang harus saya lakukan dengan kondisi saat ini? Waktu itu anak-anak masih usia 3 tahun dan 1,5 tahun. Akhirnya saya jalan kaki sebanyak 5 kali ke Silayang, gendong 1 anak, 1 lagi dibimbing. Itu di Simpang Padang. Saya sering diliatin sama tukang ojek. Mungkin mereka berpikir ini si ibu ngapain ya mondar-mandir selama 1 minggu, mondar-mandir ke Silayang gitu kan, jalan gendong anak sambil bimbing 1. Mungkin mereka penasaran gitu. Akhirnya dari perjalanan itu saya mendapatkan ide, wah ternyata di Silayang banyak kantor ya, banyak dinas gitu. Akhirnya saya berpikir lagi untuk jualan produk rendang mama, rendang telur. Waktu itu pertama kali produk yang saya ambil, sistem konsinyasi ke orang tua. Dan 1 bulan itu tidak langsung pakai motor, saya jalan pakai jalan kaki. Bawa 2 keranjang kiri kanan. Pertama dulu saya tinggal di belakang SD 01 Pasar Rusang. 01 Pasar Rusang. Pas pindah ke sini. Kemudian jalan kaki singgah dulu di BKD yang di Simpang Paus. Di BKD. Singgah di sana. Bawa 2 keranjang itu langsung ludes. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi itu 1 kali, 2 kali, 3 kali masih sampai Pasar Rusang saya jualan. Jualan 2 keranjang. Cuman bawa 1 produk rendang telur. Rendang telur aja. Jadi saya berpikir, wow, gitu. Berpikir baru 3 kali jualan masih sampai kantor itu SD di BKD Pasar Rusang gitu ya. Akhirnya saya selama 1 bulan jalan lagi ke balai kota, 1 ruangan habis. Masuk lagi besoknya 2 ruangan habis. Itu 3 kali 1 minggu. Akhirnya selama 2012 sampai awal tahun 2014 saya tuh door to door. Alhamdulillah waktu itu ya. Door to door Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Itu sudah mulai banyak produk. Dan di 2014 itu saya buka cabang di pasar sayur, namanya cabang rendang Usmai. Mungkin orang yang sering ke pasar dulu pernah lihat galeri yang di Simpang Pasar Rusang sebelah bengkel Ketua Motor. Nah, itu dulu kami yang bangun. Jadi waktu itu saya bertemu dengan seorang bapak
kebetulan beliau dinas di Koperindak waktu itu ya. Beliau menyarankan, sudahkah KTP Padang Panjang? Sudah Pak. Sebaiknya ada produk sendiri. Ada Pak. Ada produk rendang pensi. Rendang Sebaiknya ini didaftarkan di Padang Panjang ya. Jadi akhirnya saya berpikir memang untuk mendaftarkan karena ingin berkembang ya, ingin maju. Datang dan ternyata itu tidak bisa menggunakan brand orang tua lagi. Iya. Harus bikin brand sendiri karena ada undang-undangnya. Iya. Akhirnya waktu itu selama 3 bulan kami buat brand sendiri, mikirkan brand sendiri. Itu diambil juga dari nama Umi Zakir. Umi Zaki ini datangnya dari Umi Zakir, dicoret umnya di depan, dicoret R di belakang, digabung jadilah Mizaki. Oh gitu. Ya. Jadi kalau yang tadi kan dibilang Umi Zakir, ya. Dan sekarang udah berubah menjadi Mizaki. Ya. Umi Zakir itu apakah itu nama orang tua ibu atau gimana? Ya, Umi Zakir itu adalah panggilan saya karena anak pertama kan Zakir. Jadi udah terbiasa dari kalangan teman, kalangan tetangga, Umi Zakir, manggilnya Umi Zakir gitu kan. Jadi dulunya di Bukit Tinggi saya juga punya brand Umi Zakir, rendangnya gitu kan, Umi Zakir. Nah, tapi jalannya tidak ada peningkatan gitu ya. 3 tahun tidak ada peningkatan. Akhirnya pengennya brandnya dari itu juga karena diri saya kan gitu. Biasa dipanggil Umi Zakir. Akhirnya selama 3 bulan itu coret-coret, dapatlah dicoret di depan, R-nya di belakang, digabung jadilah dapat Mizaki. Nah di tahun 2017 baru dapat artinya Minang zaman kini. Minang zaman kini, wah berarti bagus juga sih. Ya? Rendang Mizaki. Rendang Minang zaman kini. Zaman kini. Ya. Ini usahanya kan udah sejak tahun berapa, Bu? 2012. Kalau Mizaki 2014. 2014. Ya. Jadi udah terbang kemana nih Bu usaha produknya ini? Apakah udah keluar Sumbar, keluar kota udah jelas ya? Kalau luar Sumbar sampai mana Bu usahanya ini? Untuk produk itu kita alhamdulillah pada tahun 2018 itu sudah Indonesia, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian di 2018 akhir alhamdulillah kita dapat toke dari Malaysia. Itu mulai pengiriman dari 5 kilo, 10 kilo dan 100 kilo. Masih ekspor kecil-kecilan. Masih ekspor kecil-kecilan. Ya, Indonesia, Malaysia 2018. Nah, di tahun sampai 2019 akhir tahun. Itu masih Indonesia Malaysia. Pengirimannya, pasar kita ya, Indonesia Malaysia. Di tahun 2020 masih Malaysia, di 2021 ini dapat satu lagi ke Singapura. Berarti pemasarannya udah Indonesia, Malaysia, Singapura, kita pengiriman langsung. Ya, tapi masih kecil-kecil lagi itu. Tapi syukur juga ya pemirsa, rendang Mizaki ini udah go internasional ke Malaysia dan Singapura. Gini Bu, rendang Mizaki ini kan ibaratnya orang masih berpikir cuma rendang daging ya. Apa aja produknya selain rendang daging dan yang sudah Ibu bilang tadi rendang pensi? Apa aja lagi Bu? Ada rendang daging suwir, ada rendang pensi, rendang jengkol, rendang telur. Kemudian rendang itik, ada rendang ayam kampung juga. Kemudian ada dendeng balado, pensi balado, itik lado hijau, ayam lado hijau, pisang salai. Nggak ada di sini ya. Nah, itu penambahan produk sebenarnya banyak. Ada 18 varian semenjak corona. Ya, penambahan produk. Jadi selama Ibu usaha rendang ini, usahanya tempatnya di mana sih Bu? Yang kalau pengen tahu, biar sahabat podcast juga penasaran. Di mana lokasi yang bisa kita atau outlet yang bisa kita kunjungi? Gitu. Untuk galeri, semuanya boleh cari di map. Itu cari untuk galeri.
Rendang Mizaki Padang Panjang. Kemudian itu di Galeri 1 ya. Cari aja Rendang Mizaki Padang Panjang. Galeri 2 di Padang Panjang itu ada di PDIKM. Itu ada kunjungan wisata, pastinya tentu ke PDIKM ya. Ya, PDIKM. Kemudian untuk dapur produksi, kita udah standar BPOM. Bisa dikunjungi lokasi kita di Jalan Raya Malalo Padang Panjang di pinggiran Danau Singkara. Oh, pinggiran Danau Singkara. Ya. Berarti Ibu tinggalnya di sini, dapurnya di Malalo. Ya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Ya. Berarti udah 2 outlet ya Bu ya. Kalau nggak salah. Di Padang Panjang 2, di Malalo itu kita khusus dapur. Khusus dapur. Ya. Kalau nggak salah saya sering lewat itu. PLTA? Enggak, yang outlet pertama itu yang dekat rumah makan Pak Datuk. Ya, di parkiran rumah makan Pak Datuk. Ya. Itu. Yang satu lagi di PDIKM. PDIKM di lapangan parkir itu ya. Wah, asik juga nih kayaknya Rendang Mizaki. Gini. Sampai Ibu pemasaran rendang ini, apa aja sih Bu lika-liku perjalanan karirnya Ibu yang sekarang? Iya. Apakah ada naik turunnya usaha atau melonjaknya pesanan gini? Ya, naik turun pasti tentu ada ya. Namanya perjalanan tentunya tidak tidak selalu mulus ya. Ya. Perkirakan. Ya, itu kita dulu adalah hanya sebagai pedagang asongan ya awalnya gitu. Karena kita tidak punya mindset. Seperti apa bisnis ke depannya, 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu saya bukan berasal dari keluarga kaya, bukan berasal dari pendidikannya hanya SMA gitu ya. Waktu itu hanya sekedar untuk mencukupi atau menambah keuangan keluarga. Dan setelah saya ikut daftar produk di Padang Panjang, itu mendapatkan pelatihan. Kemudian saya ikut kompetisi Al-Ahmadi Award, kompetisi dari Bank Indonesia, kompetisi dari Citibank, dari BRI, BNI. Nah, di situ awalnya saya mendapatkan ilmu gratis setelah saya mengikuti kompetisi dari Bank Indonesia. Itu alhamdulillah masuk 20 besar binaan Bank Indonesia. Nah, di situ kami di coaching selama 2 tahun. 20 peserta se-Sumatera Barat. Wirausaha Bank Indonesia, saya ikut kompetisi. Oh, yang se-Sumbar aja baru ya, Bu ya? Ya, se-Sumbar. Nah, namanya WUBI, Wirausaha Bank Indonesia. Yeah. Nah, di situ awalnya lolos coaching bootcamp. Sebenarnya tidak menyangka gitu bisa lolos karena sesuai persyaratan kami tidak banyak memenuhi persyaratan. Namun di situ coach bilang keinginan kamu kuat, keyakinan kamu besar, kegigihan kamu luar biasa. Yeah. Nah, di situ tahun pertama coaching dengan top coach Indonesia, Tom MC Evil, itu saya pernah bilang sama suami, saya mau berhenti coaching. Kenapa? Karena semenjak coaching, saya tidak ada door to door masuk kantor sekolah, kampus. Yeah. Akhirnya kan omset nol. Karena yang harus masuk kantor jualan keliling itu kan saya. Yeah. Saya bilang sama suami, saya mau berhenti coaching. Kata suami, jangan berhenti coaching. Kamu mau jadi apa? 5 tahun ke depan usahanya seperti apa? 10 tahun ke depan mau jadi apa katanya? Kalau kita nggak punya ilmu, kita mau seperti apa pengembangan usaha? Nah, akhirnya karena suami support, waktu itu saya punya baby usia 10 bulan. Yeah. Karena suami support, akhirnya ditinggal 2 hari coaching, kita ada juga visit ya. Ditinggal, jadi beliau karena support, jadi saya nggak kepikiran anak tinggal nih. Akhirnya berjalan 2 tahun, memang saat itu pas coaching omset menurun lebih dari 50%. Yeah. Karena saya kebanyakan tidak jualan. Yeah. Akhirnya selesai coaching itu kami aplikasikan satu persatu ilmunya. Wow, keren. Inilah jadinya Mizaki.
Gitu. Dulunya saya yang nggak bisa pandai bicara di depan panggung. Pertama kali ikut kompetisi itu Alhamadi Award di Batam, saya cuma bisa bilang next. Untuk karena masih belum berani untuk tampil ke depan. Karena belum ada ilmunya, karena belum tampil grogi apa segala macam gitu ya. Next 3 menit ya, next. Yang bikin PowerPoint beda, yang bikin isi PowerPoint-nya saya, yang bikin PowerPoint orang lain diupahkan gitu ya. Akhirnya next, saya nggak tahu apa yang mau disampaikan. Awareness keunggulan saya tidak tahu itu business plan itu apa. Saya tidak tahu waktu itu. Jadi semenjak ikut coaching di BI, alhamdulillah dapat ilmu yang mindset kita sangat jauh berbeda, sangat jauh berubah. Jadi Mizaki ini brandingnya dari kompetisi ke kompetisi. Ya. Sejauh ini tadi Ibu bilang kan usaha orang tua. Kita kembali dikit ya Bu ya. Ya. Apakah usaha orang tua Ibu masih jalan atau gimana Bu? Atau masih. Ibu yang meneruskan sekarang? Usaha orang tua saat ini jauh lebih berkembang ya, karena pasarnya beliau adalah termasuk orang pertama yang menggebrak rendang di Payakumbuh gitu. Jadi sampai saat ini usaha beliau masih berjalan dan itu berkembang lebih pesat lagi gitu. Jadi akhirnya kami di sini biasanya kepasok dari Payakumbuh. Karena tidak terpenuhi lagi, akhirnya kami harus produksi sendiri. Ya, karena orderan beliau juga satu hari minimal sebelum corona ya. Minimal satu hari itu ada 10 kancah. 10 kancah? Ya, itu minimal. Wah, itu dikirim 10 kancah itu sekitar 100 kilo. 100 kilo? Ya. Itu dikirimnya kemana tuh Bu? Itu orang udah ada langganan partai besar jemput. Udah dijemput. Ya. Kalau ngirimnya sistemnya gimana Bu? Kalau orang mesan? Kalau Mizaki? Iya. Sekarang untuk domestik Indonesia itu kita pengiriman via JNE, Pos, Tiki. Berarti kemudian Indah Kargo dulu baru kita kirim. Ya, ada juga kita kan ada orderan untuk pondok pesantren ke Bogor Nurul Iman, itu ada rutinan setiap bulan ya, sebelum corona. Iya. Itu kita kirim dengan Indah Kargo karena Indah Kargo ambil per koli itu lebih murah. Ya, per kolinya dihitung 11 kilo. Nah, itu bisa dikasih harga 4.000 per kilo. Jadi kan cuma 40.000 ya per kilo. Jadi terbantulah customer gitu kan. Kemudian ke Medan kita juga pakai Indah Kargo. Waktu itu terakhir kita ada orderan 1 ton ya. Alhamdulillah rendang telur. Nah, itu kita juga kirim dengan Indah Kargo. Untuk saat ini pengiriman internasional, ini informasi juga ya buat UKM di Kota Padang Panjang yang belum pernah ekspor kecil-kecilan gitu ya. Kita menggunakan Rayspeed. Rayspeed itu pengiriman untuk Asia ya. Itu lebih murah. Biasanya saya kirim dengan Pos. Atau JNE. Itu ke Malaysia, Singapura. Kalau ke Malaysia sekitar 200-an. Ke Singapura 300-an, 290 sekian. Dengan Rayspeed, pakai Rayspeed. Rayspeed itu adanya di Jakarta. Itu kita kirim dulu dari Padang Panjang ke Jakarta ke Rayspeed. Ini udah pakai sistem semua. Jadi kita masuk sistem, kita packing barang, kita isi data produk melalui websitenya. Nah, itu JNE langsung jemput. Jadi kita nggak perlu ngantar-ngantar, udah pakai sistem semua. Dijemput, ongkos kirimnya ke Jakarta 22.000, ke Singapura 70.000 per kilogram. Wow nggak? Keren kan? Jadi istilahnya jangan takut pasarkan produk ke luar negeri. Yang penting istilahnya lihat dulu produk kita itu. Kalau untuk makanan ya, lihat dulu daya tahan satu, kemudian kemasan, kemudian packing. Nah, yang ketiga ya kemudian pokoknya yang 3 itu dipenuhi, insya Allah. Istilahnya jangan takut untuk pasarkan produk ke luar negeri. Kemudian kemasan juga jangan lupa ya gitu. Jadi yang dari 18 macam ya Bu, macam rendang atau usaha yang Ibu rintis, itu yang paling menonjol yang mana Bu? Rendang daging. Rendang daging.
yang dari bahan baku daging. Ada rendang daging suwir, rendang daging, dan dendeng balado. Ya, 3 macam itu yang paling best seller. Yang best seller. Ya, karena Padang Panjang kan terkenal ya dengan daging sapinya itu asli sapi jantan. Jadi kita satu-satunya di Sumatera Barat yang menggunakan daging sapi jantan. Iya, Bu. Soalnya dari daerah-daerah lain pun, apalagi kalau orang mau lebaran, itu kebanyakan yang cari daerah daging lain ke Padang Panjang kan? Nah, benar. Karena daging sapi Padang Panjang itu saya sudah pernah bedakan ya. Beli daging Payakumbuh, maaf ya, beli daging di Bukit Tinggi, baru 3 Padang Panjang. Itu nyusutnya daging Padang Panjang itu sedikit, dan empuknya itu, misalnya teori kita memasak tuh tidak terlalu rumit lah gitu. Dan rasa manis daging itu berbeda. Karena saya sebagai penjual pernah juga ya, kenapa daging itu ada yang susut? Karena kita kan potongannya segitu juga. Susut, nyusut kali. Kemudian ada juga daging itu yang hancur. Nah, di situ kita belajar itu daging yang digunakan. Terkadang ada sapi itu yang usianya sekian sampai sekian. Nah, jadi saya dapat ilmu juga dari dari penjual daging. Kalau itu kemarin dagingnya daging apa gitu. Oh, itu kemarin sapinya udah tua gitu. Ya, ternyata karena sapinya tua, lemaknya banyak ya. Akhirnya agak nyusut gitu. Nah, jadi situ kan kita juga perlu dapat ilmu yang bisa kita share nih. Oke, nanti kalau menggunakan dagingnya bagusnya gandik atau tenderloin. Nah, itu daging itu tidak terlalu sulit untuk memasak rendangnya ya. Terus bumbunya kita fresh semua. Itu aromanya, ada pelanggan sering bilang itu, saya kalau dapat rendang Mizaki pas buka kardus, wah aromanya katanya. Jadi langsung perutnya langsung lapar gitu. Apalagi kalau orang yang di rantau ya, Bu. Kalau udah bau rendang itu mau cepat-cepat pulang. Karena rendang Padang itu ngangenin ya. Ngangenin banget. Di mana-mana. Pokoknya yang untuk anak-anak yang kuliah lah, atau yang anaknya udah kerja di luar daerah, pasti bikin rendang. Karena ibaratnya seperti cinta seorang ibu ya, untuk anaknya di rantau orang. Rendang ibaratnya seperti itu ya. Rendang adalah sebuah lukisan cinta seorang ibu untuk anaknya di rantau orang. Kalau anaknya di rantau, mama kirimin rendang ya. Kalau anaknya istilahnya lebaran haji, masak rendang banyak-banyak, kirimin rendang untuk anaknya. Jadi istilahnya rendang ini banyak sekali maknanya. Ini Bu, kan kita udah ulek-ulek dari usaha rendang Mizaki. Dan satu lagi, gimana sih Bu pesan dan kesan buat sahabat podcast tentang usaha Ibu, atau yang di luar yang sedang mau menjalankan atau sedang menjalankan usaha ya? Yang mau mulai atau yang sedang. Apa sih pesan dan kesan kepada sahabat podcast kita, Bu? Untuk memulai usaha itu kita sebenarnya tidak perlu jauh-jauh untuk melirik produk sampai keluar ya. Misalnya mungkin ada produk dari Jawa yang lagi viral gitu ya. Kita hanya perlu fokus untuk menjalankan usaha. Misalnya kita mungkin ada keterampilan ya, mungkin bikin bakwan, kita harus inovasi supaya produk itu kelasnya premium, kemudian beda dari yang lain. Itu untuk yang mau memulai ya. Kemudian untuk yang buat apa lagi ya? Yang sedang memulai tapi usahanya masih ibaratnya jalan di tempat ya, seperti yang Ibu bilang. Usahanya itu omset atau penghasilannya merata aja. Seperti saya tadi ya. Nah, itu ternyata setelah saya pelajari, ada sekolahnya juga ternyata ya. Nama itu sangat mempengaruhi kepada branding. Dari Umi Zakir ke Mizaki, itu sangat dari Umi Zakir dulu ya 3 tahun tidak ada peningkatan. Setelah saya rubah menjadi Mizaki, itu benar-benar berkembang pesat dari nama, karena nama itu Mizaki, Umi Zakir, mana yang lebih enak dibaca, yang enak kedengarnya kan Mizaki ya. Kita
lebih gampang untuk mengingat, lebih gampang untuk mengucapkan. Nah, coba pelajari lagi, karena terkadang usaha itu mandek atau jalan di tempat itu karena dari dalamnya dulu. Lihat namanya, mungkin kita salah bidik pasar, ya kan? Kalau kita tidak tahu pasar, tentu nanti kita nggak tahu pemasarannya kemana. Makanya usahanya jalan di tempat kan. Terus kemudian jangan, istilahnya kita udah tahu pasar nih, jangan salah lokasi nyari tempat galerinya gitu. Kalau pasarnya itu traveler, ya carilah di mana traveler yang ramai gitu ya. Ya, itu aja. Begitulah sahabat podcast, kebersamaan kita bersama owner Rendang Mizaki sama Bu Ayu panggilannya. Ayu Mizaki. Ya, kalau ketemu di luar panggil aja Ayu Mizaki. Ayu Mizaki. Untuk podcast, sahabat podcast ya, jangan berhenti untuk berusaha. Dan mulai usaha itu jangan takut untuk gagal. Yang penting karena kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Awal kita untuk meraih kesuksesan. Dan dimana pada saat kita akan memulai usaha dan yang dibilang orang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, baiklah sahabat podcast, sekian dulu bincang-bincang kita dengan owner Rendang Mizaki sama Bu Ayu. Dan siang ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.